Halo, selamat berjumpa kembali tentunya pada channel YouTube kesayangan Anda, ARD.com, channel yang khusus kita gunakan sebagai ajang pembelajaran, khususnya pembelajaran jarak jauh. Anak-anak dan sahabat belajar, pada hari ini kita melanjutkan tentang pembelajaran, khususnya materi yang sudah kita bahas pada video pertama maupun video kedua tentang kesebangunan bangun datar, tetapi pada hari ini kita akan khusus membicarakan tentang soal-soal dan pembahasannya. Tentunya saya pastikan mungkin saja pada pembahasan pertama dan kedua video yang anak-anak sudah pelajari, ada beberapa soal yang masih anak-anak belum pahami. Untuk itu pada hari ini kita akan melanjutkan tentang itu. Dan anak-anak beserta sahabat belajar, sebelum kita lanjutkan jangan lupa like dan subscribe-nya sehingga channel ini dapat berkembang dan akan menjadi lebih baik pada pembelajaran berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang contoh soal serta pembahasannya, khususnya tentang kesebangunan pada bangun datar. Jadi, sekali lagi kita akan membicarakan tentang pembahasan soal-soal khususnya pada bangun datar. Bagaimana bentuknya? Mari kita lihat yang pertama. Soal yang pertama diberikan soal di mana pada suatu pagi yang cerah, seorang siswa yang memiliki tinggi badan 150 cm. Dia berdiri di sebuah lapangan dan panjang bayangnya pada saat itu 2,5 meter. Kemudian pada saat yang sama di sebelahnya terdapat sebuah tiang bendera yang panjang bayangannya 6 meter. Pertanyaannya, berapakah tinggi tiang bendera tersebut? Jadi kalau saya ilustrasikan dengan gambar, ada sebuah tiang bendera, kemudian seorang anak berdiri bersamaan pada saat yang sama memiliki bayangan masing-masing. Nah, berapakah tinggi tiang bendera? Mari kita lihat. Kalau saya ilustrasikan dalam gambar sebuah segitiga sebangun, akan saya buatkan di mana pada gambar segitiga ABC saya umpamakan ini tiang benderanya, ya, ini tiang benderanya merah putih, kemudian ini anak yang bersangkutan. Jadi saya umpamakan seperti itu. Tinggi seorang anak tersebut tingginya 150 cm. Kemudian bayangannya, jadi bayangan anak itu pada saat yang sama oleh matahari adalah 2,5 meter. Atau kalau saya gantikan 250 cm. Kemudian
Panjang bayangan tiang bendera adalah 600 cm atau 6 meter. Pertanyaannya, berapakah tinggi tiang bendera? Jadi kalau kita ubah menjadi perbandingan, yaitu kita membandingkan segitiga-segitiga yang sebangun, maka kita dapat mengubahnya. Yang pertama, panjang bendera dalam hal ini A, B, C, D. Sini saya isi E. Nah, isi E. Kita lihat, perhatikan segitiga A, B, C, dan E, C, D atau D, C, E. Segitiga A, B, C sebangun dengan segitiga DCE. Ya, DCE. Akibatnya DE berbanding AB sama dengan CE berbanding CB. Jadi kalau kita tuliskan, langsung ganti DE panjangnya 150 berbanding T itu tinggi tiang bendera, sama dengan CE 250 berbanding 600. Jadi kalau kita kalikan silang, T sama dengan 150 kali 600 dibagi 250. Ya, karena seperti biasa kita mudahkan, kita coret. Ini sama-sama dibagi 50, 3, ini 5. Hasilnya 3/5 kali 600. Ya, sama ini coret 3 kali 120. Hasilnya adalah 360 cm. Jadi tingginya adalah 360 cm, atau kalau kita ubah satuannya ke dalam meter, ya, ini sama dengan 3,6 meter. Jadi inilah tinggi tiang bendera, ya. Jadi tinggi tiang bendera adalah 3,6 meter. Oke. Masih mudah, Nana? Bisa dipahami? Gimana sekali lagi? Iya, tentunya bisa Nana pahami. Silahkan disimak dengan baik. Kalau sudah, kita akan lanjutkan pada model soal yang berikutnya. Soal yang kedua, diberikan gambar segitiga seperti ini, di mana segitiga ABC sebangun dengan segitiga CDE. Jadi, segitiga ABC yang besar, ya, sebangun dengan segitiga CDE, saya arsir, ya. Panjang AB 12 cm ini panjangnya 12. Kemudian AD panjangnya 2 cm tentunya. CD 4 cm dan CE panjangnya 5 cm. Berapakah panjang DE dan BE?
Nah, untuk menentukan berapa panjang DE dan BE, jadi kita harus membandingkan dua buah segitiga itu. Sekali lagi, segitiga ABC sebangun dengan segitiga CDE. Nah, saya tuliskan segitiga ABC sebangun dengan segitiga CDE. Akibatnya CD berbanding CA sama dengan DE berbanding AB. CD panjangnya 4, CA panjangnya 4 tambah 2, yaitu 6. DE panjangnya yang kita cari, atau kita ubah dalam bentuk X per 12. Jadi, kita langsung kalikan, sama caranya. X sama dengan, atau DE sama dengan 4 kali 12 dibagi 6. Berapa hasilnya? Tinggal dicoret. 2 hasilnya 8. Jadi DE panjangnya 8 cm. Gimana, Nana? Bisa? Ya, DE yang ini panjangnya 8 cm. Lalu berapakah panjang BE? BE bisa kita cari dengan menggunakan perbandingan. CE berbanding DE dan DA sama dengan CE berbanding BE. Ya, Nana, ini berbanding nih sama dengan nih berbanding nih. Jadi kita masukkan 4 berbanding 2 sama dengan tadi DE-nya, CE diketahui 5 berbanding BE. Kita kalikan silang. BE sama dengan 2 kali 5 dibagi 4. Ini coret, atau 10 dibagi 4, 2. Hasilnya 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Jadi panjangnya BE sama dengan 2,5 cm. Iya, Nana, 2,5 cm. Gimana? Cukup mudah, bukan? Iya, ini adalah soal yang masih esensial. Kemudian jika anak-anak sudah memahami ini dan ingat, dasar kita menyelesaikan soal-soal ini adalah segitiga yang sebangun. Ingat, kalau sudah sebangun maka syarat-syaratnya akan terpenuhi. Dua segitiga sebangun, maka sisi-sisi yang berserian memiliki perbandingan yang sama. Nah, kita lanjut pada soal berikutnya. Diketahui gambar seperti itu, yaitu segitiga STP dan segitiga QRP. Kita lihat, anak, ini dua segitiga ini memiliki perbandingan sisi yang sama karena sebangun. Kenapa sebangun? Karena sudut-sudut yang berseriannya memiliki perbandingan yang sama. Jadi ini
besarnya sama dengan ini. Kenapa? Ini karena kalau saya tuliskan 2 segitiga ini sebangun karena sudut-sudut yang berseberangan sebanding. Yang pertama sudut SPT sama dengan sudut QPR. Kenapa? Karena bertolak belakang. Terus sudut yang berikutnya, sudut STP sama dengan sudut RQP. Berseberangan. Yang terakhir, sudut DSP, sudut QRP. Sama berseberangan. Jadi karena sudut-sudutnya sama, maka si yang berseberangannya memiliki perbandingan yang sama. Oleh karena itu, saya bawa ke atas. SP atau PS, SP berbanding RP, SP berbanding RP sama dengan yang dicari pertama PT. Jadi QP berbanding PT. SP panjangnya 9, RP panjangnya 6, QP panjangnya 4, ini panjangnya PT. Balik ya, mohon maaf. Ini kebalik. SP berbanding QR, SP berbanding RP sama dengan TP, ya. TP berbanding QP. TP berbanding 4. Kita coret. 3/2 sama dengan TP berbanding 4. TP sama dengan 3 kali 4/2. Nah, jadi panjang TP ini panjangnya 6. TP panjangnya 6. Ya, TP panjangnya 6 cm. Berapakah panjang ST? Dengan cara yang sama, SP berbanding PR, SP berbanding PR, atau RP sama dengan ST berbanding QR. Jadi saya tuliskan SP panjangnya 9 berbanding 6 sama artinya dengan ST berbanding 8. Jadi kita kalikan sila, atau ini kita coret dulu. 3/2 sama dengan ST banding 8. Kalikan sila. ST sama dengan 3 kali 8/2. Coret 4, panjangnya 15. Jadi panjang ST adalah
12. Ini panjangnya 12 cm. Nah, sekali lagi, untuk menjawab soal-soal kesebangunan, konsepnya adalah dua segi tiga sebangun. Kalau sudah sebangun, maka sisi-sisi yang bersamaan memiliki perbandingan yang sama. Baik, tentu masih mudah, anak-anak. Sekali lagi, soal ini masih soal esensial. Kita lihat soal yang berikutnya. Soal yang keempat. Nah, soal yang keempat, gambarnya masih sama. Segitiga ABE dalam hal ini sebangun dengan segitiga CDE. Ya, segitiga ABE ini sebangun ya dengan segitiga yang di bawahnya. Gimana membuktikan? Tadi sudah kita buktikan. Di mana panjangnya yang diketahui AB panjangnya 18, terus CD panjangnya 12, dan yang AD, nah ini AD panjang seluruhnya adalah 25. Nah, pertanyaannya, berapakah panjang AE? Ini berapa, kemudian ini berapa? AE sama dengan berapa? DE sama dengan berapa? Nah, untuk mencari panjang AE dan DE, kita harus berdasarkan panjang AD. Ya, panjang AD adalah 25. Jadi AD panjangnya 25. Maka AE panjangnya 25 dikurangi DE, atau ya DE sama dengan 25 dikurangi AE. Sekarang mana yang dicari? Yang dicari adalah AE pertama. Berarti DE-nya harus kita ubah dalam bentuk AE. Ya. Ini dalam bentuk AE. Kita bandingkan CD berbanding AB sama dengan DE berbanding AE. Jadi yang kita cari adalah AE, maka yang kita ubah adalah DE. Ya, CD-nya 12 banding AB 18 sama dengan DE, kita ganti 25 dikurangi AE per AE. Nah, perhatikan sama-sama mengandung AE, berarti hanya AE yang kita cari. Supaya tidak terlalu besar angkanya, kita coret sama-sama dibagi 6. 2 berbanding 3 sama dengan 25 dikurangi AE per AE. Masih sama caranya, kita kalikan silang ya. 2 kali AE, 2 AE sama dengan 3 kali 25, 75 dikurangi 3 kali AE, 3 AE. Lanjut, 2 AE bawa ke ruas kiri, 2 AE ditambah 3 AE sama dengan 75. 5 AE sama dengan 75.
maka AE panjangnya sama dengan 15. Jadi AE panjangnya 15. Ini tadi panjang AD 25, kemudian AE kita dapatkan 15. Ya, tinggal berapakah panjang DE? Kita lihat DE sama dengan, ya, kembali ke sini. DE sama dengan 25 dikurangi AE. AE-nya sudah kita dapat tadi. 25 dikurangi 15. Hasilnya 10. Nah, jadi panjang DE sama dengan 10 cm. Nana, bisa? Iya, sekali lagi. Nana akan bisa mengerjakan dengan mudah hanya jika memahami sifat-sifat dari kesebangunan dua buah segitiga. Oke, sekali lagi saya tekankan, silahkan diamati dengan baik, karena kita akan melanjutkan soal yang berikutnya. Silahkan. Gimana anak-anak? Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Soal yang kelima. Nah, pada soal kelima, saya berikan sebuah trapesium PQRS, di mana pada tengah-tengahnya ditarik sebuah garis yang sejajar dengan alas trapesium, yaitu TU, seperti gambar tersebut. Pertanyaannya, berapakah panjang TU? Ya, untuk menentukan berapa panjang TU, kita boleh membuat segitiga bayangan. Jadi, saya tarik garis. Nah, jadi ini sejajar, maka ini panjangnya 8. PQRSTU, ini saya kasih nama V. Ini saya kasih nama titiknya ini W. Oke, sehingga terbentuk segitiga PVS. Jadi, segitiga PVS yang sebangun dengan segitiga TWS. TWS. Ya. Konsep kesebangunan, dua segitiga sebangun, maka, atau kalau ini saya ganti dengan X, ya. Jika ini 8, ini panjang seluruhnya 16, maka ini panjangnya 8 juga. Ya, itu 8 juga. Maka akan mudah kita lihat, perhatikan segitiga saat itu semuanya. Ini. Nah, saya arsir semuanya segitiga PVS dengan segitiga TWS. Perhatikan, segitiga kecil berbanding segitiga besar sama dengan segitiga kecil berbanding segitiga besar. ST, saya tulis ST berbanding SP sama dengan TW berbanding dengan PV. Jadi ST 4, SP berapa anak? ST panjangnya 4 ditambah 6, yaitu 10. Kemudian TW kita sebut X, PV 8. Jadi tinggal disederhanakan, sama-sama dibagi 2, ini 2, 5. Jadi X sama dengan 8 kali 2 dibagi 5 sama dengan
8 dibagi 2 bagi 5. Apa, anak? Ya, 16 dibagi 5. Hasilnya adalah 3,2. Jadi X panjangnya 3,2. Jadi saya tuliskan ini 3,2. Panjang TW sama dengan 3,2. Panjang WU panjangnya 8. Karena kita tarik garis saja, maka panjang TU. Jadi panjang TU sama dengan 3,2 ditambah 8 sama dengan 11,2. Jadi panjangnya 11,2 cm. Cukup panjang, Nana. Tapi konsepnya sekali lagi adalah konsep kesebangunan dua buah segitiga. Apakah ada cara yang lain? Ada. Jadi ada cara yang lebih mudah dengan menggunakan rumus TU sama dengan SR kali PT ditambah PQ kali ST dibagi PT ditambah ST. Jadi ada yang menggunakan rumus ini, tetapi konsep dasarnya harus kita menggunakan kesebangunan. Jadi kalau kita masukkan, mari kita coba. Berapa SR? SR-nya 8, PT-nya 6, tambah PQ 16, kali ST-nya 4, dibagi PT tambah ST 10. 6 ditambah 4. Jadi kita kalikan 48 ditambah 64 dibagi 10. 48 tambah 64 berarti 112 dibagi 10. Hasilnya 11,2. Ya, sama. Anak mau menggunakan rumus ini atau menggunakan konsep segitiga, tetapi sekali lagi dasarnya adalah konsep segitiga yang sebangun. Lagi konsep segitiga yang sebangun. Karena dengan cara kesebangunan tadi, kita telah dapat mencari sisi-sisi segitiga yang sebangun, termasuk mencari atau menggunakannya dalam bentuk soal yang lain seperti soal ini. Gimana, anak-anak? Silahkan dicermati lagi. Nah, konsep segitiga dan rumus khususnya pada trapesium. Gimana, anak-anak? Iya. Kita lanjut pada soal berikutnya. Anak, masih ada permainan ini, main-main, ya. Ya, oke, terima kasih. Sudah tidak main-main lagi fan-nya. Lanjut. Nah, soal yang ke-6. Ini juga modelnya sama, tetapi soal ini tidak boleh kita gunakan yang menggunakan cara yang tadi. Apa yang kita gunakan tidak lain adalah segitiga-segitiga yang sebangun. Perhatikan.
Trapesium KLMN dibuat sedemikian rupa. Panjangnya KL ini, panjangnya KL 10, terus panjang MN 14, ini panjangnya 14, kemudian LN apa namanya ya, titik P dan Q ini tengah-tengah ya, ini juga tengah-tengah, artinya KM dibagi 2 di titik Q, LN dibagi 2 di titik P. Berapakah panjang PQ? Jadi kalau kita lihat rumit. Oleh karena itu, saya pindahkan segitiga ini. Perhatikan segitiga NML. Saya pindahkan di sini ya. Saya pindahkan segitiga NML. Saya tulis, saya gambar segitiganya. Seperti itu. Ingat. Kemudian di sini di tengah-tengahnya ini N, ini M, dan ini L. Ini titik P. Nah, ini sejajar. P. Nah, ini di sini Q-nya ya. PQ saya tulis ini R. Perhatikan, ini kalau saya sambung ini ya, di sini saya sambung. Nah, ini ya sama. Ini titik R. Bisa bayangkan? Ya, ini sejajar dengan ini. Tinggal ini panjangnya 14. Ini perbandingannya karena sama, maka ini berbanding ini sama dengan 1 berbanding 2. Jadi panjangnya sama, ini 1. Kalau kita beri ini panjangnya 1 satuan, ini 1, maka ini berbanding seluruhnya adalah 1 berbanding 2. Sehingga kalau saya berarti PR berbanding MN sama artinya dengan LR berbanding LM ya. Berapa PR? Itulah yang kita cari. PR berbanding MN 14 sama dengan 1 banding 2. Maka PR sudah dipastikan berapa, Nana? 1 banding 2, maka ini 7. Iya. Atau kalau saya tuliskan 14 kali 1 dibagi 2. 7. Jadi panjang seluruhnya ini adalah 7. Masih berapa panjangnya ini? Belum. Ya, selanjutnya karena panjang PR seluruhnya 7, kita lanjutkan, saya pindahkan perhatikan sekarang segitiga KML. Jadi segitiga KML, tadi segitiga NML, sekarang segitiga KML. Ini saya tulis, saya gambar. Nah, segitiganya seperti itu. Ya. Nah, titik P sekarang. Titik Q. Sini titiknya Q. Saya tarik. Ini Q, ini R, ini M, ini L, ini K. Nah, perhatikan. Segitiga ini sebangun. Segitiga ini dengan segitiga ini sebangun. Segitiga yang besar ya dengan segitiga kecil sebangun. Karena itu kita masukkan perbandingannya ini karena sama ya. Jadi maka perbandingannya 1 banding 2. QR berbanding
HR sama dengan MR berbanding MR. Jadi QR yang kita cari berbanding dengan HL 10 sama dengan 1 berbanding 2. Ya, gampang Nana? Silahkan ditebak. Maka QR sama dengan 10 kali 1 per 2 sama dengan 5. Jadi panjang QR adalah 5. Panjangnya ini sampai di sini ya adalah 5. Panjang seluruhnya adalah 7. Maka panjang PQ sama dengan PR dikurangi QR. Sama dengan PR-nya 7, QR-nya 5, maka PQ sama dengan 2 cm. Nah, anak-anak. Jadi, kalau kita sudah menggunakan konsep kesebangunan, maka jangan bingung. Yang kita gunakan adalah konsep dari segitiga sebangun. Nah, sudah bisa? Iya. Cukup banyak soal yang kita bahas, ada 6 soal. Dan demikian. Nah, kalau ada hal-hal yang perlu kita bicarakan, nanti silahkan chat, kemudian silahkan di komen di channelnya, sehingga ke depan proses pembelajaran dan khususnya pada channel ini, channel YouTube yang kita cintai ini, dapat berkembang dengan baik. Dan akhirnya kita sudahi pertemuan ini. Sampai jumpa dan salam sehat. Sekali lagi, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.